Selamat siang teman-teman. Sudah sore ya, ini sekarang sudah jam 4 sore. Sesuai dengan agenda kita, di sore hari ini kita akan live langsung nih, karir sharing bareng dengan Unilever. Nah, sebentar lagi kita akan menginvite pembicara kita yang keren banget. Beliau adalah Head of Operation dari Unilever Enterprise Indonesia. Nah, ini mulai bergabung bersama kita nih ya. Ada Mbak Farina Merdekawati. Nanti kita sapa bareng-bareng ya. Ketika Mbak Farina sudah tampil, sudah gabung dengan kita, minta sapaannya dari teman-teman semua. Kita akan sharing banyak hal tentang Find Your Purpose. Apa sih purpose itu sebenarnya, dan apa bedanya dengan value, dengan passion, bagaimana kaitannya dengan pilihan karir kita nantinya. Ini akan kita sharing bareng kan di siang hari ini. Di sore hari ini, karena besok sudah puasa ya ternyata teman-teman, kita mulai untuk menikmati puasa pertama di masa pandemi. Insya Allah tetap akan bisa seindah puasa-puasa kita sebelum-sebelumnya. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah khawatir. Kita masih nunggu nih dari Mbak Farina. Teman-teman boleh ya kalau mau tanya-tanya, bisa mulai tanya di sini. Silakan kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar Find Your Purpose yang menjadi tema kita hari ini. Hai Maria. Halo Mbak Farina. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Gimana teman-teman semua yang lain? Sehat ya? Sehat. Ya, syukurlah. Ini Mbak Farina masih gelap nih di sini. Masih Oh, proses kah? sebentar. Em, oke, saya coba login dari laptop deh ya. Tadi login pakai laptop, tapi nggak bisa. Login lewat handphone, tapi ternyata juga nggak bisa. Coba saya login lewat laptop ya. Enggak apa-apa. Kita tunggu Mbak Farina. Oke, Siap. sorry. Oke, Hold on. Just a second. oke, ya. Teman-teman sambil nunggu Farina join bareng kita nih di sini, boleh ya kalau mau tanya-tanya seputar tema kita di sore hari ini adalah Find Your Purpose. Silakan boleh banget mulai tanya-tanya dan di komentar-komentar ini. Nanti pertanyaan yang akan saya pilih. Kemudian kalau yang kira-kira bisa kita bahas dan bisa membuat topik ini semakin pembahasannya semakin mendalam, akan kita bahas bareng. Yes. Kemarin juga kami sudah collect ya beberapa pertanyaan dari teman-teman, sudah ada yang masuk juga ke DM. Udah keren-keren banget, thank you. Nanti beberapa akan kita bahas juga nih di sesi sore hari ini bersama Mbak Farina dari Unilever. Nah, Mbak Farina ini adalah alumni dari Hubungan Internasional HI UGM. Ada nggak nih teman-teman yang sudah hadir di sesi sore hari ini yang juga dari HI nih jurusannya? Kalau misalnya ada, nanti bisa banget ya untuk tanya-tanya lebih lengkap sama Mbak Farina tentang perjalanan karirnya. Karena sejauh ini biasanya kalau jurusan HI kebanyakan pada ke Kemenlu ya, jadi dubes, begitu ya, gambaran pilihan karirnya selama ini. Tetapi ternyata bisa juga bekerja di perusahaan multinasional seperti Mbak Farina ini, dan bahkan sekarang sudah menempati posisi sebagai Head of Operation. Kayak apa sih Head Operation itu? Terus purpose Mbak Farina waktu itu seperti apa sih selama proses pencarian karir? Terus passionnya harus yang bagaimana? Gimana sih tipsnya biar bisa menunjukkan purpose kita yang sudah oke punya ini ke hadapan perusahaan sehingga bisa menambah branding dan nilai jual kita di mata perusahaan? Bisa banget nanti kita bahas bareng dengan Mbak Farina. Karena beliau selain sebagai Head of Operation di Unilever, juga profesional coach.
Nah, jadi Mbak Farina tuh ternyata juga suka banget sharing-sharing sebagai coach, berbagi dengan teman-teman seputar karir maupun pengembangan pribadi. Oke, nah boleh ya kalau sudah mau mulai. Nanti kita tunggu sebentar sambil kita tunggu teman-teman bisa sambil cerita nih pengalaman selama WFH selama ini gimana sih? Ada yang WFH mungkin, atau ada yang learning from home, atau ada yang prepare karir from home. Nah, semuanya sekarang kita lakukan dari rumah ya, from home. Oke, yes. Kita kayaknya coba Mbak Farina mungkin akan mulai bergabung dengan kita. Halo, Halo Mbak Farina, selamat sore. sore. Mukanya kelihatan nggak? Masih gelap Mbak, tapi mungkin lagi proses ya Mbak Farina ya. Iya, kayaknya memang harus joinnya lewat laptop, apa Handphone namanya, ya. lewat handphone. Iya, kayaknya perlu lewat handphone nih. Oke, nggak apa-apa sih. Atau Mbak Mudah-mudahan, Farina mau. iya, mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya minatnya teman-teman ya untuk ikutan sesi ini. Yes, ini sudah ada 55 orang nih yang bergabung bersama kita sore hari ini, Mbak Farina. Oke, halo. Halo. Itu dari mana? Oke. Nah, Mbak Farina, eh, kita bisa mulai sekarang atau pengen gimana nih kalau dari Mbak Farina sendiri? Nggak apa-apa sih kalau memang Nggak apa-apa ya? iya, mulai aja. Oke, nah Walaupun nggak nggak ada apa-apa mukanya. walaupun yes, ini bukan guest star ya. Iya nggak apa-apa, Mbak Farina akan tetap bisa join dan tetap bisa ini ya menghayati pertanyaan-pertanyaan dan diskusi kita di sore hari ini walaupun nggak tampak mukanya ya Mbak Farina ya. Nggak apa-apa. Tadi Iya. teman-teman kan bisa lihat fotonya Mbak Farina sudah terpampang nyata ya beberapa hari IG kita. Oke, Mbak Farina tadi saya sekilas Ya, sudah memperkenalkan Mbak Farina nih ke teman-teman. ya, Kalau dari yang saya tahu ini kan Mbak Farina alumni HI UGM ya Mbak ya. betul, betul. Mm. Dan Jangan tanya tahunnya sekarang tapi ya. menjabat, ya saya yakin tampaknya kalau dari fotonya muda banget. Awet muda banget Mbak Farina maksudnya. Saya kaget juga nih begitu tahu angkatannya, tapi off the record aja ya Mbak angkatannya ya. Iya, nanti soalnya kan pengennya dipanggil Mbak sama adik-adik di sini. Oke, jadi ini saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, siap. Panggilannya siapa nih Mbak yang lebih enak? Mbak Farina atau Mbak siapa? Vira. Oh, Mbak Vira. Iya, Oke, jadi biasanya panggilan akrabnya Mbak Vira ya? betul. Oke, siap. Mbak Vira tadi selain alumni HI kan sekarang Mbak Vira ini menjabat sebagai Head of Operation ya di Unilever ya? Betul. Head of Operation di apa bisnis unit yang namanya Unilever Enterprises Indonesia gitu. Oke. Nah, sambil Mbak Vira perkenalan diri, sambil saya penasaran juga nih sebenarnya Mbak Vira tentang Mbak Vira dulu nih perjalanan karirnya gimana sih lulusan HI sampai akhirnya terjun sebagai Head of Operation. Coba bisa cerita mungkin Mbak Vira terkait perjalanan karir dulu. Perjalanan karir, oke, panjang nih kalau kayak gini nih, Mbak Ria. Tapi oke, jadi saya itu udah bekerja di Unilever udah cukup lama gitu ya. Jadi tahun ini tuh, wah nanti teman-teman bisa ngitung lagi saya angkatan berapa. Jadi em, jadi saya itu di Unilever itu sudah memasuki tahun ini tahun ke-15 gitu. Oke. Jadi perjalanan karir saya itu sebenarnya setelah lulus kuliah saya nggak langsung ke Unilever gitu, tapi saya apa namanya memasuki sebuah perusahaan dulu gitu ya, terus kemudian ternyata tidak tidak betah gitu, terus kemudian akhirnya pindah ke Unilever. Masuk ke Unilever itu ikut program yang namanya manajemen trainee.
Sekarang mungkin Hmm. namanya UFLP ya, jadi Unilever Future Leaders Program. Waktu itu saya masuknya sebagai manajemen trainee marketing gitu. Jadi walaupun saya lulusan Hmm. UI, saya masuk ke marketing gitu. Waktu itu saya masuknya di brand es krim, brand yang membuat semua orang menjadi happy. Yang sekarang lagi apa? Yang sekarang lagi punya es krim baru ya, gitu. Nah, Oke. saya cukup lama di Walls, 5 tahun, sampai kemudian saya dipindahkan ke Pepsodent, sampai akhirnya di situ saya menjadi saya cukup lama juga di Pepsodent, sekitar 5 sampai 6 tahun. Di situ menjadi senior brand manager Pepsodent. Kemudian di tahun 2016 gitu ya, saya memutuskan untuk mencoba pindah haluan. Jadi saya itu selama 10 11 tahun tuh menjadi marketer. Kemudian tahun 2016 saya memutuskan bahwa saya pengen mencoba untuk menyeberang gitu ya, menyeberang ke divisi sebelah yaitu divisi sales. Nah, terus kemudian tahun 2016 itu saya diberikan kesempatan untuk perusahaan untuk menjabat sebagai apa namanya national account manager untuk Alfamart gitu. Itu Oke. sampai tahun 2019 sampai akhirnya saya ditunjuk sebagai Head of Operation di Unilever Enterprises Indonesia. Kira-kira begitu Mbak Ria. Oke, jadi perjalanannya panjang juga ya Mbak ternyata ya. Cukup panjang. Luar biasa, pindah-pindah dan pasti itu butuh fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi banget nih. Oh ya, tentunya dari awal karena awalnya itu dibayangin aja sih ilmu hubungan internasional itu kan belajarnya politik ya. Jadi saya belajar politik dan Ya. pemerintahan Amerika Serikat gitu. Belajar bagaimana caranya eh, apa memetakan konflik, bagaimana menganalisa politik luar negeri. Tapi terus kemudian begitu saya masuk ke Unilever dan menjadi manajemen trainee marketing, saya harus mikirin gimana caranya saya bisa jualan es krim gitu. Itu kan adalah hal apa namanya beda banget gitu ya yang saya pelajari di kuliah dan yang saya lakukan di pekerjaan gitu. Oke. Ini mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut karena ini terkait banget ya dengan tema kita sore hari ini ya Mbak tentang find your purpose gitu. Yes, Nah, kalau kita balik nih ke tema nih, sebenarnya kan istilah purpose itu sudah sering kita dengar ya Mbak Vira ya. betul, betul. Ada orang bilang value, passion, ada purpose juga. Nah, kalau menurut versi Mbak Vira sendiri nih, purpose tuh apa sih? Bedanya dengan value dan passion tuh gimana nih Mbak? Iya, eh purpose sebenarnya kan kita udah sering dengar ya kata-kata purpose gitu dan memang akhir-akhir ini tuh semakin banyak yang membahas mengenai purpose ini. Referensi tulisan dan artikel itu sebenarnya banyak sih Mbak Ria mengenai ini dan masing-masing orang itu membahasakan purpose ini apa pemilihan definisinya itu berbeda-beda gitu. Tapi menurut saya semuanya itu maknanya sama. Kalau Mbak Ria nanyain ke saya pribadi, saya sih sendiri mengartikan passion itu adalah reason being kalau saya gitu. Jadi alasan kenapa saya melakukan sesuatu. So the reason of you doing Oke. things that you're doing. Ada juga yang dan saya juga setuju dengan definisi ini. Ada juga yang bilang motivasi gitu ya. Tapi yang jelas apapun itu semuanya purpose ini tuh bertujuan untuk menjadi guidance atau kompas atau apa ya kayak lentera gitulah agar kita itu bisa navigating our life to the direction that we want to achieve gitu. Nah, perbedaannya sendiri dengan value dan dengan passion apa? Ini menarik sih karena kalau menurut saya, tiga hal ini tuh memang saling berkaitan gitu. Cuma memang mereka itu memainkan porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau value menurut saya itu kan bahasa Indonesianya nilai. Saya sih mengartikannya sendiri itu adalah prinsip Mbak Ria gitu. Prinsip yang memang ini tuh sangat sangat berkaitan dengan
cara kita dibesarkan, terus kemudian bagaimana orang tua kita mendidik kita, lingkungan kita, buku apa yang kita baca, kita sekolah kemana, apa keyakinan kita gitu. Jadi prinsip ataupun value ini tuh uh, pretty much affected by surrounding gitu. Jadi faktor eksternal kebanyakan gitu ya. Nah, kalau passion itu mirip sama interest. Nah, passion ini sebenarnya adalah salah satu hal yang pada saat nanti kita melewati perjalanan gitu ya dalam mencari atau melewati proses untuk mendefinisikan purpose-nya kita, passion ini terus kemudian menjadi hal yang salah satu hal yang akan kita pertimbangkan gitu. Passion ini kalau menurut saya bedanya dengan value adalah kalau passion itu urge-nya itu dari dalam gitu. Jadi tidak bisa dipaksa gitu ya Mbak Ria ya. Kalaupun misalnya dari kecil saya saya dilesin piano misalnya gitu. Saya nggak les piano sih waktu kecil. Cuma misalnya waktu saya kecil dulu dilesin piano gitu sama orang tua saya gitu ya. Tapi kalau misalnya passion saya itu ada di fashion designing misalnya, ya mungkin saya akan berkarirnya tuh di fashion designing instead of being a piano player gitu. Itu sih bedanya. Oke, jadi value itu adalah nilai pribadi yang kaitannya sama bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana tuntunan hidup yang selama ini kita pegang, begitu ya Mbak ya. Betul. Karena kalau purpose itu kompas dan passion itu adalah sesuatu yang kita minati. Betul. Kayak bensinnya mungkin ya. Betul. Jadi enabler, saya tuh selalu bilang value dan passion itu adalah enabler kita in order for us to fulfill our purpose gitu. Oke, jadi ini kendaraan untuk mencapai purpose kita sebenarnya. Betul, betul. Oke, sip banget Mbak. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan persiapan karir nih, kan ini banyak yang gabung dengan kita itu fresh grade ya, kebanyakan atau karir seeker. Seberapa penting sih sebenarnya purpose ini dalam kehidupan kerja? Nah, khususnya terkait persiapan karir itu sendiri, Mbak. Purpose dan persiapan karir penting banget sih sebenarnya Mbak Ria, karena tadi kalau misalnya kita ingat kan salah satu benefit kenapa atau salah satu fungsi dari purpose itu kan adalah sebagai guidance. Nah, saya juga dulu kan pernah lulus kuliah gitu ya, dan itu saya ingat sebagai masa-masa tergalau gitu di dalam hidup saya gitu, karena terus kalau misalnya saya udah lulus, apa yang harus saya lakukan gitu? Apakah saya mau jadi diplomat kah atau saya mau jadi apa gitu? Saya nggak tahu, karena dulu waktu kecil cita-cita saya sebenarnya pengen jadi dokter, cuma nggak lulus gitu di fakultas kedokteran gitu ya. Nah, having a purpose would be very beneficial for us in order to determining sebenarnya jalan apa yang nanti akan kita tempuh ke depannya, apalagi berhubungan dengan karir gitu. Karena option di luar sana itu kan banyak sekali ya Mbak Ria. Jadi kita sekarang tuh bisa meniti karir di perusahaan, di korporasi. Kita sekarang bisa menjadi entrepreneur gitu. Terbuka lebar sebenarnya jalannya semua. Nah, jalan yang sangat banyak ini itu purpose akan membantu kita untuk narrow down gitu, selecting sebenarnya dan memfilter jalan mana sih sebenarnya yang cocok untuk saya sehingga saya itu nggak galau lagi gitu, sehingga saya tuh jadinya tahu oke, jalan ini yang akan saya ambil untuk karir saya ke depannya gitu. Oke, apakah purpose ini bisa kita samakan dengan visi hidup, Mbak? Iya, bisa jadi seperti itu sih visi hidup gitu. Jadi kenapa namanya ya cita-cita hidup lah gitu ya Mbak ya. Jadi the reason why we exist gitu, agak-agak filosofis sih jadinya. Oke, berarti ini ya alasan kita ada di dunia ini untuk fulfill apa gitu sebenarnya ya Mbak ya. Betul, iya betul. Yap, berarti penting banget ya. Makanya ketika fresh grade galau milih dia bagusnya kerja apa, jangan-jangan purpose-nya yang belum jelas. Betul, jangan-jangan purpose-nya yang belum jelas memang. Dan sebenarnya gini, teman-teman juga mungkin yang baru lulus gitu ya, tidak usah takut untuk terus kemudian, waduh purpose saya apa? Terus kemudian, aduh gimana caranya nentuin gitu. Karena gini,
memang yang namanya the journey of finding a purpose itu tuh memang ya it's a journey gitu Mbak Ria. Jadi memang gimana caranya kita menemukan purpose itu tuh memang kita harus step back dan melihat proses yang terjadi selama selama hidup kita gitu. Dan kadang-kadang memang purpose itu bisa bisa berubah bukan berarti bertentangan ya, tapi bisa jadi purpose-nya itu along the way itu is becoming sharper and sharper and sharper gitu. So teman-teman tuh nggak perlu khawatir bahwa apa namanya, wah purpose saya tuh harus apa namanya, harus heboh banget gitu ya, atau harus ini apa, harus sebagus mungkin, nggak apa-apa gitu. Yang penting your current purpose itu bisa membantu teman-teman tuh untuk menentukan sebenarnya, apalagi kalau konteksnya karir gitu ya, bisa menentukan oke, berarti saya itu mau menempuh karir ini gitu. Karena nanti along the way teman-teman kan juga akan mengalami apa namanya, menjalani hidup pekerjaan gitu ya, yang nanti itu juga bisa sedikit banyak nanti akan bisa berpengaruh terhadap purpose-nya teman-teman juga gitu. Oke. Ini saya jadi kalau ngomongin purpose ini jadi ingat drama Korea ini, Mbak. Iya, yang lagi happening itu Itaewon Class. Taiwan Class, iya, Iya, itu tentang purpose tentang juga purpose. ini kayaknya. Oke, Berarti saya bukan kalau penggemar dari Mbak Korea Vira tadi jadi kan maaf ya. siap, Mbak. Nggak masalah. Kalau tadi ceritanya Mbak Vira begitu ya, berarti kan nggak harus kita terus benar-benar ketemu purpose yang bulat dan itu bakalan nggak berubah sepanjang hidup kita kan, nggak harus begitu berarti ya Mbak Vira ya. Kalau menurut saya gitu sih Mbak Ria, karena again, purpose itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup sebenarnya. Jadi kalau nanti kita bisa apa namanya, kalau nanti kita bisa membahas gitu ya, kalau misalnya ada waktu kita bisa membahas gimana caranya kita bisa mendapatkan purpose. Itu tuh sangat tergantung dengan pengalaman hidup apa yang sudah kita alami gitu. Jadi kalau menurut saya memang purpose itu tuh akan terus berkembang, tapi tentunya tidak akan dari A terus ke Z gitu loh Mbak Ria, nggak mungkin bertentangan satu Oke. sama lain sih. It's just that your purpose will become more and more sharper gitu, dan in a way akan menjadi lebih meaningful gitu, karena semakin kita apa namanya, semakin kita dewasa gitu ya, kita tuh akan semakin paham purpose itu tuh sebenarnya is about finding your true self gitu, dan it's about knowing yourself dan more and more aware towards yourself gitu. Dan semakin kita semakin kita dewasa gitu ya, semakin bertambahnya usia, pengalaman juga semakin banyak, hal-hal itu tuh akan semakin terasa, sehingga nanti purpose kita bisa bisa jadi juga akan mengikuti itu gitu. Oke. Nah, karena ini adalah perjalanan mencari purpose, itu adalah perjalanan hidup ya Mbak ya. Berarti ini along the way terus harus kita apa ya, maknai gitu ya perjalanan hidup kita selama ini begitu ya Mbak. Iya, betul. Ya. Oke, kira-kira tipsnya apa nih kalau dari Mbak Vira untuk mulai bisa menyadari sebenarnya kalau sekarang ini our current purpose tuh Apa? apa ya gitu, ada tips? Iya, jadi dalam journey kita untuk mendefinisikan purpose itu sebenarnya, again kalau misalnya ngeliat artikel dan segala macam sih, sebenarnya banyak banyak cara yang bisa kita lakukan Mbak Ria for us to be able to determine our purpose. Cuma proses yang saya sendiri alami itu adalah dalam menentukan purpose saya itu ada 4 hal yang terus kemudian kita lihat gitu. Yang pertama adalah melihat pengalaman masa kecil. Apa yang dilihat di pengalaman masa kecil ya, kita ingat-ingat aja waktu itu yang bikin kita happy apa sih, waktu itu pengalaman masa kecil kita yang paling bahagia apa sih gitu. Nah, dalam mengingat itu kita juga kemudian harus tahu sebenarnya pada saat kita bilang saya tuh paling bahagia waktu kecil waktu saya berenang misalnya gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya harus harus bisa mengidentifikasi kenapa sih, terus kemudian
momen berenang itu yang membuat kita menjadi bahagia atau menjadi happy gitu. Kenapa momen that particular moment yang kita pilih out of thousands of our childhood memories, kenapa momen itu gitu. Nah, terus kemudian kenapa masa kecil? Karena masa kecil itulah dimana kita tuh bebas judgment ya Mbak Ria. Jadi tidak bias gitu, nggak harus mikirin cicilan, nggak harus mikirin gue besok kerja di mana gitu kan, besok pakai baju apa gitu. Anak kecil kan tidak mikir kayak gitu ya. Nah itu satu. Um, yang kedua itu kita harus memikirkan momen di mana, nah ini nih teman-teman nih, momen di mana kita merasa sangat terpuruk gitu. Jadi tapi harus jujur ya ke diri sendiri ya, terpuruknya itu benar-benar terpuruk gitu. Nah di sini memang Mbak Ria banyak yang mungkin agak sulit gitu karena it's difficult to admit sebenarnya momen yang paling uh, gelap gitu ya, the darkest moment atau bahasanya itu adalah crucible moment. Crucible moment kita itu sebenarnya di mana sih gitu. Nah, tapi kalau menurut saya berdasarkan pengalaman gitu ya, semakin kita masuk ke dalam momen hidup kita yang paling menyusahkan itu nanti akan semakin sharp juga kita dalam menentukan purpose-nya kita gitu. Nah, apa yang harus dilihat dari momen itu kita sama sih sebenarnya, jadi apa yang membuat kita tuh merasa sangat terpuruk waktu itu gitu, bagaimana kita melihat diri kita sebelum itu dan sesudah itu, dan apa yang kemudian kita lakukan in order to get out from that severe adversity ya kalau saya bilangnya gitu. Karena memang kadang-kadang orang itu menjadi berbeda dan orang tuh menyadari potensinya dia itu setelah mengalami sebuah masalah gitu. Jadi teman-teman tuh memang dalam melihat momen ini tuh harus jujur sih ke dalam dirinya sendiri gitu. Apa momen yang memang paling membuat saya itu down? Ya kalau misalnya memang ternyata momen downnya itu adalah diputusin mantan ya, ya so far gitu ya try to dig in gitu. Apa sebenarnya momen diputusin itu yang bikin kita down-nya itu apa gitu? Apakah karena cara diputusinnya kah? Karena diselingkuhinnya kah atau apa gitu? Nah, um, dan setelah kita melihat momen paling momen yang paling gelap, tentu saja kita juga harus melihat momen di mana yang menurut kita paling membanggakan atau paling bikin kita senang gitu. Jadi your happiest moment atau your most successful moment itu apa? Dan sama sebenarnya ngelihatnya kenapa momen itu kemudian kita pilih menjadi momen yang paling sukses gitu kan ya? Apa yang menyebabkan diri kita terus kemudian merasa oh ya kok gue sukses nih melakukan itu gitu. Dan yang terakhir adalah sparking interest namanya. Jadi looking at what is our passion sih sebenarnya, minat kita, terus kemudian hal yang kita suka, hal yang membuat kita tuh melakukannya tuh nggak seneng gitu ya. Nah, melihat empat ini, terus kemudian kita bisa menarik commonality sebenarnya, menarik benang merah, dan terus kemudian menggabungkan hal ini tuh menjadi, terus kemudian keluar kan, oh ternyata temanya ini gitu. Ternyata learning yang saya dapatkan dari empat hal ini tuh ternyata ini. Nah, dari situ terus kemudian teman-teman akhirnya nanti akan bisa mengidentifikasi dan come up with a statement gitu ya, a statement yang nanti tuh terus kemudian itu bisa menjadi purpose-nya teman-teman. Saran saya sih sebenarnya kalau mau discovering our purpose itu jangan sendiri sih Mbak Ria. Jadi memang harus ditemenin sama, ya kalau misalnya memang punya akses kepada mentor atau kepada coach sih sangat bagus gitu. Tapi sebenarnya menurut saya bareng temen juga bisa, asalkan temennya ini tuh bisa menjadi pihak yang netral gitu. Bisa menjadi pihak dan netral dan melihat situasi itu tuh unbiased gitu. Gitu, karena yang paling penting dari finding our purpose is to be true and to be genuine to yourself gitu sih. Oke, menarik banget nih Mbak Vira. Artinya ada 4 hal ya tadi, dari pengalaman masa kecil yang paling membahagiakan, dicari, digali sampai dalam, kenapa
itu yang dipilih, kemudian pengalaman terburuk, prestasi yang paling membanggakan, kemudian ketertarikan kita terhadap sesuatu, nah itu ditarik benang merah sampai dapat statement of purpose gitu ya Mbak Betul. Fira ya. Iya. Oke, nah ketika kita sudah menggali itu begitu Mbak, gimana kalau ternyata purpose pribadi kita itu beda dengan purpose perusahaan yang kita lamar atau kita pengenin? Mungkin nggak sih itu terjadi Mbak? Oh, mungkin banget, mungkin banget. In fact, the good thing about purpose, Mbak Ria, adalah it's so unique to yourself gitu. Jadi seharusnya tidak akan, ya, jadi seharusnya nggak akan ada purpose orang yang sama. Simply kenapa? Karena again, purpose itu tuh berdasarkan pengalaman hidup masing-masing, dan pengalaman hidup itu kan unik ya. Even saudara aja tuh menurut saya seharusnya tuh purpose-nya tidak sama gitu, karena pengalaman hidup, walaupun pengalaman hidupnya mungkin sama, tapi perspektifnya itu bisa jadi beda gitu kan. Nah, purpose kita dengan purpose perusahaan menurut saya kalau berbeda itu sah-sah saja. Yang penting tidak bertentangan, dan kita tidak memiliki value yang bertentangan pula gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya tidak apa-apa, malah dengan purpose kita yang berbeda dengan perusahaan, bisa jadi kita nanti bisa memberikan added value gitu ke perusahaan kita gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh ya, di Unilever itu kan memiliki purpose apa, to make sustainable living commonplace gitu, atau memasyarakatkan apa, kehidupan berkelanjutan gitu kan ya. Nah, kita punya satu employee yang purpose dia itu adalah untuk menjadi berkah bagi orang lain gitu, rahmatan lil alamin lah gitu ya, purpose-nya dia gitu. Nah, apa yang dia lakukan? Dia bisa mewujudkan purpose pribadinya itu sekaligus juga memberikan benefit untuk jadi dia memberikan ide untuk membuka jalur distribusi baru ke yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, ke pesantren-pesantren Baria gitu. Dan tidak hanya membuka jalur distribusi juga, tapi dia itu juga memberikan ide untuk memberdayakan komunitas yang ada di pesantren gitu. Jadi memberikan pelatihan entrepreneurship, terus kemudian memberikan pelatihan mengenai how to take care of yourself gitu, personal care dan segala macam. Jadi berbeda tidak apa-apa asalkan tidak bertentangan, malah itu nanti akan bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih kaya gitu ya, sehingga terus kemudian pertumbuhan perusahaannya juga menjadi lebih maju dan lebih baik gitu. Oke, menarik banget Mbak Vira. Ternyata ini ya, nggak masalah ya ketika purpose itu beda dengan perusahaan yang kita tuju sekalipun, yang penting kita bisa saling mensinkronkan value satu sama lain begitu. Bahkan ketika purpose-nya berbeda, kata Mbak Vira tadi, ada contohnya juga nyata begitu, bahkan bisa memberikan added value. Betul. Nah, suaranya Mbak Vira? Suaraku? Oke, sip. Nah, suaraku nggak menjadi kecil kan ya? Tadi sedikit agak kecil, tapi sekarang sudah lebih jelas lagi Mbak Vira. Oke. Berarti ketika tidak ada masalah nih, kira-kira kalau tadi kan Mbak Vira bilang purpose beda nggak masalah, yang penting value-nya jangan bertentangan gitu ya Mbak Vira ya? Betul, yang penting value-nya jangan bertentangan, karena value itu kan prinsip ya, dan kayak apa ya, nilai-nilai gitu yang menurut saya sih itu non-negotiable gitu. Oke. Kalau dari pengalaman Mbak Vira sendiri nih sebagai head of operation, pasti kan juga sudah berkali-kali interview sebagai user nih pastikan ya Mbak Vira. Nah, pernah nggak sih menemukan kandidat yang value-nya ternyata beda gitu, bertentangan dengan value yang dipegang oleh Unilever atau bahkan mungkin Mbak Vira sendiri? Value berbeda itu mungkin sepengetahuan, seingat saya sih value yang berbeda itu enggak, tapi apa namanya, tapi sebenarnya
menentukan apakah kita menerima orang ini apa enggak gitu ya dalam proses wawancara itu sebenarnya value is one thing gitu. Tapi Hmm. em, karena gini, value sebuah perusahaan itu menurut saya memang adalah value-value yang seharusnya juga, apalagi kalau misalnya kita ngomongin Unilever gitu ya, itu adalah value-value yang menurut saya memang sangat sangat bagus dan memang itu adalah value yang apa namanya yang kita kita pegang juga sehari-hari anyway gitu. Nah, cuma hmm, yang terus kemudian yang kadang-kadang membedakan gitu ya Mbak Ria antara satu kandidat dengan kandidat yang lain gitu pada saat wawancara adalah memang cara mereka mendeskripsi apa ya cara mereka untuk menjelaskan tujuan hidupnya gitu. Eh, Hmm. kadang-kadang yang kita cari kan sebenarnya pada saat kita interview yang kita cari itu sebenarnya bukan kandidat yang paling pintar atau bukan kandidat yang Hmm. paling jago bahasa Inggrisnya gitu atau bukan kandidat yang paling tinggi IPK-nya bukan itu gitu. Eh, kita itu mencari kandidat yang cocok, yang tepat untuk mengisi posisi yang memang sedang kita butuhkan gitu. Nah, jadi it's very important for the candidates to present themselves itu apa adanya dan bisa menyampaikan mengenai dirinya dengan cara yang memang apa namanya cara yang efisien lah gitulah ya gitu. Makanya kenapa purpose ini terus kemudian menjadi hal yang yang sangat membantu gitu karena purpose itu tells a lot about yourself gitu. Purpose itu kan tells a lot about yourself, tells a lot about apa your experience gitu sehingga itu akan sedikit banyak bisa membantu interviewer untuk apa namanya melihat kandidat ini tuh sebenarnya orangnya seperti apa sih gitu. Karena kadang-kadang kan interview itu cuma ya ada yang cuma setengah jam, ada yang cuma ya paling lama 45 menit lah gitu. Begitu. Oke. Berarti bagaimana cara kandidat untuk menampilkan atau menceritakan tentang purpose-nya sebenarnya ya Mbak ya? Iya, menceritakan mengenai betul, menceritakan mengenai purpose-nya, menceritakan mengenai dirinya dan yang paling penting Mbak Ria adalah just be yourself gitu. Karena kadang-kadang ada kandidat dan ini saya sering sekali mengalaminya gitu ya. Ada kandidat yang kadang-kadang saya merasa jawabannya itu adalah the answers that the candidate itu thinks the interviewer tuh wants to hear gitu. Jadi Hmm. kesannya tuh menjadi tidak genuine kalau menurut saya. Padahal at least kalau saya pribadi gitu ya, yang saya cari dalam setiap interview dengan kandidat itu adalah genuinity-nya dia gitu. Karena saya itu benar-benar pengen tahu kandidat ini tuh seperti apa sih. Karena interview kandidat itu tuh jadi kayak ya kayak sebenarnya kayak cari pacar gitu loh Mbak Ria karena emang harus benar-benar cocok gitu karena biar nanti pada saat udah bekerja nggak zong gitu kan karena gini kalau kita tidak genuine dalam wawancara itu kita merugikan diri kita sendiri dan nanti kita juga akan merugikan perusahaan gitu pada saat ternyata kita merasa kita masuk ke sebuah pekerjaan gitu ya karena jawaban yang sebenarnya mungkin bukan jawaban genuinnya kita gitu. Nanti kita akan susah sendiri pada saat kita apa udah masuk ke perusahaan gitu dan itu tuh menurut saya jadinya memang lose-lose. Jadi company-nya juga lose gitu, kitanya juga lose gitu. Jadi it's very important for you to be genuine gitu untuk menjadi diri kita sendiri pada saat kita interview. Kalau misalnya memang nggak dapet itu bukan karena teman-teman itu nggak pinter atau karena teman-teman itu jelek interviewnya bukan not necessarily gitu bisa jadi juga karena memang tidak cocok aja gitu. Oke. Tuh teman-teman fresh graduate, jangan lagi cari jawaban template ya Mbak Vira ya, Jangan kalau saya karena jangan kalau bahaya. saya enggak kalau saya justru kalau jawaban template itu
saya tuh orangnya tuh sangat ekspresif ya Mbak Ria. So I think all the interviewee itu tuh mungkin bisa melihat gitu pada saat mereka udah mulai memberikan jawaban template yang suka dibaca gitu kan, how to nail an interview gitu. Nah itu saya yang Yes, udah oke. karena itu udah apalan banget ya, bahkan interviewernya aja sampai hafal ya Mbak ya jawaban Betul. template begitu ya. Betul, dan itu kan jadinya bukan dia gitu loh Mbak Ria. Karena sebenarnya yang kita cari pada saat interview itu kan anak ini tuh sebenarnya bagaimana sih gitu. Karena kan kita tahu ya requirement-nya pekerjaan ini tuh seperti apa gitu. Jadi kita itu udah punya gambaran lah. Kira-kira yang bisa mengisi pekerjaan ini itu adalah orang yang seperti ini, seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya orang yang kita interview itu atau interviewee itu tidak memberikan jawaban yang yang genuine, nah itu tuh yang susah gitu. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan yang menarik nih Mbak dari Yes. teman-teman. Salah satunya ini nih dari Fari Atarik. Mbak mau tanya, gimana sih kita mengetahui bahwa purpose yang diambil tepat? Karena kadang dalam memilih purpose, kita dipengaruhi oleh lingkungan atau hal-hal mendukung yang itu bukan dari diri kita sendiri. Nah, kalau dari pandangan Mbak Vira gimana nih? Oke. Em, Apakah purpose itu bagaimana caranya mengetahui biar purpose-nya itu tepat gitu ya? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali sih menurut saya. Jadi gini, eh, purpose itu tuh sangat personal, Mbak Ria. Jadi purpose itu sangat personal dan purpose itu tuh sangat unik gitu ya terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi purpose itu akan terasa benar jika memang kita kita punya kita mengembrace purpose itu wholeheartedly gitu. Jadi purpose itu tuh akan em, akan benar jika kita memang merasa bahwa oke, this really reflects me gitu. Dan kita menanyakan lagi kepada diri kita sendiri, is it something that you really want to do gitu? Ask yourself this question to over and over again. Um, jadi misalnya gini, imagine that this will be something that you would spend the rest of your life doing gitu. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa let's do it gitu. This is something that I want to do. Nah, itu berarti memang purpose-nya itu sudah benar gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pas ngelihat kok kayaknya ini bukan gue ya, kok kayaknya ini terlalu susah ya. Nah, pada saat kita udah mulai bertanya-tanya seperti itu gitu, kalau kayaknya nggak mungkin ya gue bisa begini gitu. Nah, itu mungkin kita bisa coba gali lebih dalam lagi gitu mengenai purpose-nya kita dan balik lagi ke prosesnya. Apakah ada proses yang dimana kita mungkin ada proses yang kelewat atau ternyata memang ada proses yang sebenarnya kita masih bisa menggali lebih dalam lagi tapi ternyata tidak kita lakukan gitu. Kayak gitu sih. Oke Mbak Vira, menarik banget. Ini kayak saya jadi ingat tadi yang Mbak Vira sampaikan, tips ketika menggali purpose, salah satunya kan mengingat kembali momen kegagalan terbesar di mana kita paling terpuruk, the worst moment in our life ya, yang itu Betul. kadang-kadang emang nggak mudah untuk dihadapi, bahkan kita enggan untuk mengakui kadang-kadang ya Mbak Vira ya. Betul, Nah, betul jadi Mbak Ria. dari Makanya betul, betul. Karena kadang-kadang momen ini tuh adalah momen personal gitu. Dan sometimes sebentar, sebentar. Halo. Halo. ya, halo Mbak Vira gimana? Oke. Kedengeran ya? Kedengeran? Oke. Ya. Nah, jadi Mbak Ria memang kadang-kadang crucible moment ini tuh tidak semuanya memang tidak mudah. Saya aja waktu melewati proses ini tuh berderai-derai air mata gitu ya. Tapi justru memang proses itulah yang harus kita lakukan karena again purpose itu kan is about really finding yourself gitu and really knowing yourself. Nah, jika kita dan banyak memang orang yang tidak mau kembali ke masa itu gitu ya karena it's just too difficult for him or for her gitu sehingga dia mau ngelupain gitu. Tapi justru
purpose itu akan apa namanya purpose itu justru akan bisa dengan mudah kita temui ketika kita itu look back to that to that moment. Dan yang paling penting itu adalah kita bisa mengidentifikasi sih sebenarnya gitu. Bagaimana diri saya itu sebelum itu dan sesudah itu, apa yang berubah gitu, apa yang saya lakukan sehingga saya bisa keluar dari situasi seperti itu gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak nggak nyadar gitu ya, kalau ternyata dia itu very resilient gitu. Selama ini dia merasa bahwa oh enggak kok kayaknya gue nggak resilient gitu. Tapi begitu dia mengenang peristiwa itu, terus kemudian melihat bagaimana dia bisa keluar dari peristiwa itu, baru terus kemudian dia sadar bahwa oh ternyata sebenarnya gue itu tuh sangat resilient ya, ternyata gue itu cukup tough ya gitu. Nah disitulah makanya finding purpose ini tuh menurut saya sangat menarik gitu ya, karena itu jadi kayak kita berkenalan lagi gitu dengan diri kita gitu. Yes, iya Mbak. Itu proses panjang ternyata ya dan cukup menyakitkan ternyata kalau betul-betul kita pengen lakukan. Tapi akhirnya Oke, tapi ini akan penting banget ya. bener. Tapi akhirnya kalau misalnya purpose-nya udah dapet tuh kemana-mana tuh jadinya enak Mbak Ria, karena jadinya tuh nggak all the options itu walaupun ada 1.000 kita itu akan bisa menyaring gitu, karena kita langsung tahu oh ini tidak cocok sama aku, ini tidak cocok sama aku gitu. Jadinya nggak galau lagi. Ya, alhamdulillah ya. Tips anti galau, find your purpose. Oke. Sip. Mbak Vira, ini ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya sih ini tadi sudah sempat dibahas juga nih sama Mbak Vira, tapi mungkin ada hal baru mungkin ya. Halo Iya. Kak, tips buat fresh graduate yang sekarang masih bingung buat menemukan purpose-nya ada nggak Kak? Tadi udah ya dibahas Mbak Vira. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini, kita yang mau terjun langsung buat mencoba hal-hal yang menarik buat kita, kelihatannya nggak memungkinkan. Selanjutnya, apakah orang yang belum punya purpose mempengaruhi proses rekrutmen pada perusahaan? Nah, gimana kalau pandangan Mbak Vira? Panjang nih ya pertanyaannya. Panjang. Jadi kayaknya intinya itu pengen eksplorasi diri untuk cari purpose-nya semakin bulat gitu ya, tapi merasa nggak memungkinkan karena situasi saat ini. Yang pertama sih menurut saya jangan bingung. Jadi kalau bingung ya udah bingungnya berhenti dulu gitu. Bingungnya berhenti dulu dan start trying to find your purpose gitu. Nah, yang kayak saya bilang di awal sih tadi Mbak Ria, purpose itu kan tidak perlu terlalu hebat gitu ya atau terlalu bulat gitu. Karena gini, kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh yang cukup tokoh-tokoh terkenal gitu ya, itu purpose mereka itu sebenarnya sangat simple. Agnes Monica misalnya ya, Agnes Monica itu purpose-nya apa? Dream, believe, make it happen. Simple banget kan? Tapi purpose hidup dia yang itulah yang membuat dia itu sekarang terus kemudian dia go internasional kemana-mana gitu kan ya. Siapa lagi? Richard Branson misalnya. Richard Branson yang pendirinya Virgin Atlantic itu purpose-nya dia itu sebenarnya cuma pengen melakukan sesuatu dengan fun gitu. So, having fun in everything that I do with my friends gitu. Nah, jadi tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu heboh, tidak perlu terlalu mambo jambo gitu ya. Dan tidak perlu teman-teman tuh kemudian tidak perlu tertekan gitu mencari tuh purpose gue apa ya, nggak begitu, nggak usah segitunya gitu menurut saya. Jadi just enjoy the process. Mungkin kalau misalnya ada tips kali gitu yang bisa saya kasih itu adalah mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman bingung, perhaps you could start with eliminating things that you definitely don't want to do gitu. Jadi biasanya tuh begitu memang. Jadi kadang kan aku tuh bingung, aku maunya ini, aku maunya itu. Ya udah, kalau misalnya maunya banyak, mulai dulu dengan nggak maunya apa dulu gitu. Bisa dibalikkan jadinya. Tapi yang iya bener. Dan sebenarnya gini, yang paling penting itu adalah kalau misalnya kita galau, balik lagi sih ke diri kita sendiri. Tanyain ke diri kita itu sebenarnya karena hati itu tidak mungkin mendua lah, apa sih?
eh, iya, kalau menurut saya gitu. Jadi hati itu tidak mungkin mendua gitu. Walaupun misalnya kita suka A dan B gitu, pasti ada salah satu yang menurut saya em, lebih lebih apa lebih besar porsinya gitu daripada yang lain. Kalau menurut saya sih begitu ya. Oke, jadi menarik tuh tipsnya, bisa banget coba. Kalau masih bingung yang disuka apa, berarti cari yang nggak disuka dulu gitu ya Mbak ya. Mm-mm, Breakdown lagi. betul. Keren banget. Nah, pertanyaan lanjutannya Mbak tadi, apakah orang yang belum punya purpose atau Mm-mm, dia mungkin masih bingung dengan purpose-nya mm-mm. mempengaruhi proses rekrutmen di perusahaan? Gimana kok Mbak Tira? Oke, jadi em, sebenarnya gini, kita itu kan kalau kalau mencari sebuah kandidat itu kan kita udah kasih sebenarnya ya apa kebutuhannya kita itu seperti apa. Misalnya kita butuh orang dengan skill tertentu, kita butuh orang dengan apa, let's say pengalaman tertentu, atau misalnya tidak kalau ininya UFLP even no experience at all juga kita welcome gitu. Nah, terus apakah kemudian dengan dia tidak memiliki purpose, dia apakah mempengaruhi? Menurut saya sih sebenarnya belum tentu. Karena jika walaupun dia tidak memiliki purpose, tapi dia bisa menggambarkan dirinya dengan baik, bisa membuat dalam waktu yang singkat itu interviewer itu mengenal dirinya dengan baik, just enough for the assessor to be able to understand whether this person is the suitable one for the job or not gitu. Jadi memang purpose itu salah satu hal yang uh, memang kita tanyakan gitu. Tapi kalau misalnya pun belum belum punya, as long as I think you know about yourself, you know what to apa namanya, you know what to do gitu ya. Saya rasa sih itu juga akan it will also good for you gitu. Karena kadang-kadang juga ada orang yang karena Mbak Ria kadang-kadang ada juga orang yang merasa udah punya purpose, tapi ternyata itu bukan purpose gitu. Kayak kita misalnya nanyain gitu ya, what is your purpose? Oh, purpose saya itu adalah membahagiakan orang tua, Mbak. Lah, semua orang juga ingin membahagiakan orang tua gitu ya. Kenapa itu bukan purpose? Karena purpose itu kan seharusnya unik ke diri kita sendiri gitu ya. Semua orang tuh juga ingin membahagiakan orang tua gitu. Atau misalnya ada lagi, purpose-nya apa? Oh, purpose saya ingin menjadi orang sukses. Well, uh, semua orang juga ingin jadi orang sukses gitu. Atau purpose-nya apa? Masuk surga. Semua orang juga pengen masuk surga gitu ya. So, and it doesn't tell you anything about you gitu. Jadi purpose itu akan sama. It's not the purpose if it doesn't say anything about yourself gitu. Oke, jadi bukan masalah purpose-nya punya atau enggak, tapi ketika itu terlalu umum atau dia tidak bisa mendefinisikan dirinya secara unik, begitu itu yang menjadi penilaian berikutnya, begitu ya Mbak Betul, Kiranya. betul. Saya itu sangat senang menginterview kandidat jika kandidat itu mengenal dirinya dengan sangat baik gitu. Tentunya teman-teman kan ya tentunya kan teman-teman di sini tuh kan udah cukup apa namanya udah cukup dewasa gitu ya, dan nanti juga pengalaman hidupnya pasti akan bertambah gitu. Tapi um, orang yang di usia teman-teman yang sekarang gitu, berapa sih 19 20 misalnya gitu ya. Tapi teman-teman itu udah bisa mengenal dirinya sendiri dan bisa menunjukkan itu pada saat wawancara. Itu yang saya sangat biasanya sangat terkesan gitu dengan anak-anak seperti itu gitu. Karena jarang sih menurut saya di umur-umur yang sekarang gitu ya, fresh graduate yang sekarang itu benar-benar tahu mengenai dirinya sendiri, dia tahu dia maunya apa, itu jarang menurut saya. Jadi itu tips lagi tuh teman-teman. Kalau interview itu um, jangan galau. Jadi kalaupun misalnya galau, at least jangan diliatin lah kalau lagi galau gitu ya. Iya, nah ini masih ada Mbak, masih boleh ya kita Boleh bertanya dong. lagi dari. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih kaitannya sama yang kita bahas tadi. Kak, gimana kalau saat interview grup Uh-uh. kita tuh gugup sehingga cara penyampaian purpose kita tuh kurang baik. Nah, gimana Ah, dong, Mbak? aduh, aku suka sekali pertanyaan ini. Ini siapa yang bertanya?
Ini dari Bay Susi. By Susi. Jangan-jangan ini nanti calon kandidatnya Ayo, ayo, Mbak ayo, Fira ayo. juga nih. Iya, oke. Grup interview. Jadi gini, teman-teman. Terutama mungkin saya somehow ini di UGM kan ya. Somehow saya merasa memang teman-teman kita yang di UGM itu tuh suka kalau ini kalau boleh jujur ya Mbak Ria ya. Kalau misalnya teman-teman kita yang di UGM itu memang kadang-kadang kalau di grup itu kadang-kadang suka apa ya, sebenarnya mungkin bukan terintimidasi ya, tapi kadang-kadang memang kurang artikulatif gitu. Nah, kalau menurut saya sih, Hmm. jadi bukannya kemudian kualitas kita itu tidak bisa dibandingkan, enggak sih menurut saya, cuma memang kita itu kurang artikulatif aja. Pertama gini, kalau gugup menurut saya, semua orang itu jika harus melakukan sesuatu yang cukup challenging itu pasti gugup. Saya walaupun saya udah bekerja gitu ya, tapi setiap kali saya harus melakukan presentasi misalnya ke bos saya, ke CEO ataupun ke mana-mana gitu ya, saya juga gugup. Tapi rasa gugup itu menurut saya akan sangat bisa diatasi jika kita melakukan persiapan yang cukup gitu. Persiapan yang cukup Hmm. itu seperti apa? Kalau saya sih, pertama saya harus kenal dulu medannya gitu. Jadi kenal medannya tuh dalam arti kan sebenarnya apa namanya, pada saat kita melamar ke sebuah perusahaan, kalau misalnya dibilangin besok ada FGD ya gitu. Ya kita cari tahu sebenarnya FGD itu apa sih? Kalau perlu tanyain rekruternya, FGD itu maksudnya apa? Berapa orang yang akan nanti diinterview? Prosesnya seperti apa? Cari informasi sebanyak mungkin yang kemudian membuat kita itu menjadi apa, bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik gitu. Uh, Begitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau interview itu preparation, preparation and preparation. Jadi tapi bukan preparation untuk ini ya, bukan preparation untuk nanti aku akan ngomong apa, bukan gitu. Tapi lebih ke persiapan yang apa namanya, yang bikin kita tuh nggak apa ya, no bad surprises lah gitu, no bad surprises tuh on the D-Day gitu. Jadi udah tahu teman-teman kalau nanti itu yang akan diinterview misalnya di FGD-nya ada 5 orang gitu, atau ada 6 orang, dan nanti teman-teman akan diminta untuk berdiskusi satu sama lain kayak gitu-gitu. Nah, hopefully sih dengan melakukan persiapan yang cukup itu teman-teman bisa mengatasi kegugupannya gitu. Oke, artinya persiapan berarti tadi ya kembali ke mengenali diri, mengenali medan, mengenali perusahaan, mengenali apa sih situasinya nanti, begitu ya Mbak Fira ya? Betul, betul. Dan Oke. mungkin mengenai masalah artikulasi tadi gitu ya, yang memang kadang-kadang nggak semua sih Mbak Ria. Cuma memang kadang-kadang tuh saya ngelihat apa, kandidat dari UGM itu tuh kadang-kadang suka malu ngomongnya gitu. Nah, menurut saya sih kenapa harus malu gitu? Kalau misalnya memang nggak pede gitu ya sama bahasa Inggrisnya misalnya, ya udah, it's not our language anyway gitu. You can practice every day, right? I mean, if you think that your weakness is English, udah tahu kalau nanti interviewnya pakai bahasa Inggris, ya praktislah atuh ya pakai bahasa Inggris gitu. Sehingga nanti bisa lebih pede gitu. Gitu sih. Oke, Mbak, nggak kerasa ini ternyata sudah hampir jam 5, Oh, nggak kurang 5 menit lagi nih oh, kurang 5 topik menit kita. lagi. Cuman, Padahal lucu ya iya, ngobrol-ngobrolnya. nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Iya, dan ini ada pertanyaan yang ya tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas, tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaan begini masih banyak nih muncul di benak teman-teman fresh grade nih. Nggak apa-apa Mm-mm. ya, saya juga Boleh, sampaikan ke Mbak Fira ya. boleh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Fira. Mana lebih penting disampaikan ketika wawancara? Purpose untuk impactful kepada wider society melalui perusahaan yang kita lamar, atau sederhana impactful untuk bisnis proses perusahaan? Ya ini kembali kayak template gitu ya Mbak ya. Iya, Berarti kayaknya ini banyak banget iya. ya. Jawaban saya adalah untuk teman-teman, untuk adik-adik,
sampaikanlah purpose yang genuine, yang merefleksikan diri teman-teman sendiri, bukan yang diinginkan oleh perusahaan, bukan yang diinginkan oleh si wawancara gitu ya. Just be yourself and reflect that in your purpose gitu. Oke, thank you Mbak Vira. Ini ternyata tinggal 7 detik Thank lagi you. waktu kita tersisa. Thank you banget Mbak Ria.